Nah, dari berita ini siapa yang gak kaget ya? Kalau Presiden Joko Widodo adalah terpilih sebagai presiden terpopuler di dunia. Bahkan di sini juga mengalahkan Vladimir Putin, Narendra Modi, Angela Merkel, dan bahkan juga Presiden Amerika Serikat. Ini merupakan sejarah pertama di dunia, yaitu Presiden Indonesia bisa mengalahkan kepopulerannya kepada pemimpin-pemimpin di dunia. Sungguh keren sekali. Nah, saya tidak habis pikir ya. Ada yang percaya tentang ijazah palsu dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya sungguh bikin geleng-geleng sekali. Bahkan juga para pengkritik Presiden Joko Widodo pasti ketika mendengar berita ini, ya pasti akan menyesal ya. Menyesal karena akan malu sendiri. Karena Presiden Joko Widodo terpilih sebagai presiden paling populer di dunia. Nah, ini dari Berita Satu, sebuah media online internasional. Zeromedia.com menobatkan Presiden RI Joko Widodo sebagai pemimpin terpilih paling populer di dunia. Jokowi berada di urutan teratas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Padahal itu biasanya sih kalau nggak Vladimir Putin ya Perdana Menteri India Narendra Modi yang menduduki di posisi peringkat teratas, tapi ini malah digeser dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan juga paling tinggi sekali, yaitu di sini disebut 71%, yaitu memilih Presiden Joko Widodo, dan yang di bawahnya Vladimir Putin berada di 64% dan bahkan Narendra Modi 63%. Jadi sungguh jauh sekali, yaitu di posisi Presiden Joko Widodo. Menurut saya sangat membanggakan sekali. Selain ketiga tokoh dunia ini, ada nama-nama pemimpin lain seperti Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Perdana Menteri Inggris Theresa May. Ini bahkan juga diterbitkan pada 23 April 2019 yang lalu. Apalagi sekarang ini ya, kira-kira bagaimana? Kita ketahui Presiden Joko Widodo juga sangat diapresiasi pada saat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Itu juga dinilai berhasil oleh negara-negara di dunia. Apalagi sekarang ini, kira-kira kepopuleran dari Presiden Joko Widodo itu berapa persen ya sekarang ya? Dan bahkan ketika menyambut G20 kemarin juga sukses, bahkan juga diapresiasi oleh kepala-kepala negara di dunia. Saya jadi penasaran, kira-kira ketika ada survei tingkat kepopuleran Presiden Joko Widodo di dunia untuk saat ini, kira-kira bagaimana ya? Pasti akan lebih tinggi. Dimana juga Vladimir Putin sekarang ini juga ya Anda tahu sendirilah sedang melakukan invasi ke Ukraina. Otomatis lah nama Vladimir Putin akan merosot. Nah, karena kegigihan Presiden Joko Widodo pada saat itu, yaitu berusaha mendamaikan antara Rusia dan Ukraina, ya kemungkinan bisa jadi Presiden Joko Widodo bisa naik, bisa menjadi yang terpopuler lagi di dunia. Ini bahkan juga pada 23 April 2019 yang lalu. Nah, dari sini bahkan juga ditanggapi oleh bocah tua nakal. Mereka biar tahu siapa sebenarnya Joko Widodo. Di mata Said Didu, CS Jokowi plonga-plongo. Ternyata Jokowi in the eyes of the international world, he is the best. Ini bahkan juga ada caption Rocky Gerung, Rizal Ramli, Said Didu, Refli Harun, dan Fadlizon menjadi pusing melihat ini. Nah, ternyata dari berita ini menunjukkan Presiden Joko Widodo paling populer. Dan bahkan juga tidak hanya kepopuleran Presiden Joko Widodo yang mendunia, tetapi juga urutan teratas, yaitu masuk 15 besar, yaitu tokoh muslim berpengaruh di dunia. Jadi tidak hanya populer, tetapi juga sangat disegani di dunia internasional. Nah, dari sini komentar-komentarnya ya, Said Didu CS, apakah itu sejenis manusia? Sepengetahuan saya mereka itu sejenis. Ya, seperti itulah. Nah, di sini bahkan juga ada berita lagi, yaitu ini juga tertanggal 28 April 2019. Bahkan di sini Presiden Joko Widodo mengalahkan Vladimir Putin dan Donald Trump. Jokowi jadi presiden paling populer di dunia. Nah, dari sini yaitu Presiden Joko Widodo mendapat predikat pemimpin populer, yaitu versi media internasional. Zeromedia, Jokowi meraih suara 71 mengalahkan ketenaran Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 5 tahun menjabat sebagai presiden, peringkat penerimaan Presiden Indonesia Joko Widodo berada di 71%. Ini menjadikan salah satu pemimpin terpilih paling populer di dunia. Dikutip dari Zeromedia pada Minggu 28 April. Iya, berarti ini kan April.
Berarti Presiden Joko Widodo baru memimpin Indonesia selama 5 tahun saja, tetapi di sini sudah menjadi magnet lah, yaitu pemimpin paling populer di dunia. Dalam penobatan zeromedia.com, prestasi Jokowi sangat mengesankan. Pasalnya, dia baru 5 tahun menjabat dan kini berada di akhir masa jabatannya. Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai Presiden RI pemilu 17 April yang lalu. Selain Jokowi, di peringkat kedua ada Presiden Vladimir Putin dengan perolehan suara 64%. Menyusul tipis di belakangnya ada Perdana Menteri India Narendra Modi dengan perolehan 63%. Nah, jadi siapa ya yang sering nyinyiri Presiden Joko Widodo? Tetapi fakta-fakta di dunia nyata, ternyata Presiden Joko Widodo malah disegani oleh pemimpin-pemimpin di dunia, dan bahkan di sini juga dinobatkan menjadi pemimpin terpilih yang paling populer di dunia, yaitu bahkan di atas dari Vladimir Putin yang mendapatkan 64%. Dan Presiden Joko Widodo teratasnya, yaitu mendapat 71%. Jadi penyinyir harap minggir dulu lah, karena prestasi Jokowi ini sangat membanggakan sekali. Terbukti dari Sabang sampai Merauke semenjak di pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan digebut, dan sekarang ini pembangunan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Terlebih saat ini juga Indonesia sedang mau lebaran, jadinya arus mudik sekarang ini ya sangat lancar dan terkendali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pengamat hukum tata negara Refli Harun pada waktu itu menjelma menjadi sosok oposisi yang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Lewat channel YouTube-nya terlihat konten Refli Harun didominasi kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Banyak yang menuding kencangnya Refli Harun mengkritik Jokowi karena sakit hati dipecat sebagai komisaris utama BUMN Jasa Marga. Refli Harun punya jawaban mengenai tudingan itu. Menurut Refli, dirinya mengkritik Jokowi sudah sejak tahun 2017 saat dirinya masih menjadi Komut Jasa Marga. Kritik Refli Harun kala itu dituangkan dalam tulisan yang dimuat di harian Kompas dengan judul Memimpin Penegakan Hukum. Evaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi era pertama, saya mengatakan Presiden Jokowi tidak hanya unwilling dalam penegakan hukum, tapi unable, tidak mampu. Kenapa begitu? Karena dia bukan sosok independen, ujar Refli Harun dikutip dari YouTube Macan Idealis. Refli melihat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemberantasan korupsi melemah. Narasinya seolah-olah kenceng, tapi aksinya enggak, beber Refli Harun. Lalu, kenapa Refli Harun sekarang mengkritik, bertambah kencang mengkritik Jokowi? Menurut Refli itu, karena adanya YouTube. Dulu enggak ada YouTube. Kalau dulu kan nunggu saya nulis di Kompas, nunggu dipanggil TV, ujarnya. Refli mulai membuat YouTube pada 22 Maret 2020. Lalu pada 20 April 2020, ia diberhentikan sebagai Komut BUMN. Jadi YouTube itu mengakselerasi pemberhentian saya, kata YouTube sambil tertawa. Bahkan juga tidak hanya Refli Harun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli juga mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut tidak memiliki rencana swasembada kedelai. Padahal masalah kedelai bukan hal baru lagi dan terjadi dari tahun ke tahun. Hal tersebutlah yang ia nilai menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan gejolak harga tahu dan tempe. Maklum, 90% dari konsumsi kedelai dalam negeri dipasok dari impor. Dia mencatat dari kebutuhan 2,5 juta ton per tahun, petani dalam negeri hanya bisa memasok 140 ribu ton diantaranya. Nah, ini sudah lama terjadi, dan sayangnya sejak pemerintahan Jokowi tidak ada rencana untuk swasembada kedelai. Terang dia pada acara Newscast CNN Indonesia TV pada Jumat 4 Maret malam. Ia menilai seharusnya RI bisa swasembada kedelai jika pemerintah serius menanggulangi masalah rendahnya
produktivitas kedelai. Tak seperti bawang putih yang hanya bisa ditanam di tanah jenis tertentu. Ia menilai kedelai bisa ditanam secara masif di Indonesia. Hanya saja, ia menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada petani yang ujung-ujungnya membuat mereka malas menanam kedelai. Tengoklah harga di level petani yang hanya 5.000 per kilo, sedangkan harga retail dipatok 11.000 per kilo. Sehingga mereka buntung tanam kedelai, sehingga justru solusinya impor. Kalau ada masalah impor, kalau itu sih nggak perlu pemerintah yang canggih. Itu mah pedagang saja yang suruh kerjain. Sayangnya polisi untuk memperbesar suplai kedelai nyaris tidak ada. Jelasnya, tak hanya Jokowi saja yang ia sentil. Ia juga mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menilai Airlangga terlalu sibuk kampanye politik dibandingkan mengerjakan tugas. Dari kacamata Rizal, mestinya Airlangga menjadi penengah atau koordinator antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam mencari solusi masalah pangan dalam negeri. Ia menambahkan bahwa membentuk Badan Pangan baru solusi masalah pangan di RI, melainkan menempatkan pejabat di kursi yang tepat. Bahkan juga, ekonom senior Rizal Ramli mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Sebelumnya, jumlah Menteri Jokowi mengungkap bahwa BBM subsidi banyak disalahgunakan oleh masyarakat, kalangan mampu, atau orang kaya. Rizal memberikan kritikan akan pernyataan data tersebut. Menurutnya, mayoritas yang menggunakan Pertalite adalah 120 juta pengendara sepeda motor yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan mengantar anggota keluarganya. Mohon maaf, mayoritas yang pakai Pertalite itu 120 juta pengendara sepeda motor yang menggunakan motornya untuk bekerja dan antar istri dan anak. Rata-rata 240 juta orang naik motor. Itulah golongan menengah ke bawah, ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Senin 19 Oktober 2022 yang lalu. Menurutnya, dengan data tersebut membuktikan bahwa penggunaan Pertalite adalah orang menengah ke bawah, bukan orang kaya yang diungkapkan pemerintah. Bukan orang kaya, bukan bakar-bakar BBM seperti pemilik motor gede. Sisanya 35 juta orang barulah lumayan, menengah atas yang pakai Pertamax dan solar lanjutnya. Sebelumnya, sejumlah Menteri Jokowi mengungkap data pengguna Pertalite dan solar. Misalnya saja seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir Agustus 2022 lalu. Ia menyebut subsidi energi dan kompensasi yang sebesar 502 triliun dinikmati orang kaya. Hanya segelintir orang miskin yang menikmatinya BBM bersubsidi. Dari dana 502 triliun, yang menikmati paling banyak itu adalah 4 top rumah tangga tertinggi. Jadi yang terkaya, nomor 2 terkaya, nomor 3 terkaya, nomor 4. Jadi 40% top tertinggi, kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI pada Kamis 25 Agustus yang lalu. Sri Mulyani menyebut subsidi BBM jenis Pertalite yang dinikmati orang kaya sebesar 80 triliun, dari anggaran 93 triliun, dari kuota 23 juta kiloliter yang disediakan 15,8 juta KL salah sasaran. Pertalite 86% atau 80 triliun itu yang menikmati rumah tangga top 30%. Solar dari 143 triliun itu 89%-nya atau 127 triliun yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya bebernya. Kemudian, di waktu berbeda Menteri SDM Arifin Tafsir juga mengatakan hal yang demikian. Ia mengungkapkan BBM bersubsidi jenis Pertalite lebih banyak dinikmati orang mampu. Berdasarkan data Kementerian SDM, sekitar 80% konsumen Pertalite adalah orang-orang mampu. 60% masyarakat mampu
mengkonsumsi hampir 80% Pertalite, kata Arifin di kantor Kementerian SDM, Jakarta Pusat pada Jumat 26 Agustus 2022. Menurutnya, masyarakat mampu mengkonsumsi sekitar 33,3 liter Pertalite dalam 1 bulan, sedangkan yang tidak mampu hanya mengkonsumsi 17,1 liter per rumah tangga. Bahkan juga Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, mengkritik keras Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan. Kritikan Amin Rais kepada Jokowi Luhut mendapat beragam respon dari pihak pendukung pemerintah. Jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengatakan sudah berusaha menanyakan kepada Amin Rais perihal sorotan ke Jokowi Luhut. Menurut Mustafa, Amin sampai mengeluarkan kritik keras terhadap Jokowi Luhut karena kondisi tanah air yang saat ini. Saya coba kontak Pak Amin, belum nyambung juga. Beliau kalau sudah gundah memikirkan bangsa begini, agak susah dihubungi, kata Mustafa kepada wartawan pada Senin 4 April. Mustafa menjelaskan, Amin Rais memiliki landasan kuat mengkritik kondisi saat ini, utamanya terhadap Jokowi Luhut. Menurutnya, Amin Rais salah satu tokoh penggerak reformasi dan tokoh Muhammadiyah, sehingga asupan asam garam politik sudah dianggap melebihi seluruh kader yang ada di Partai Umat. Nah, biasanya kalau Pak Amin sudah begitu kalimatnya, berarti ya kondisi bangsa ini sudah sangat-sangat genting. Hampir semua jalan kebenaran tertutup dan sulit menembus tembok tebal rezim, ujar Mustafa. Artinya, siapapun nama yang disebut, kemungkinan besar memang memiliki pengaruh besar, baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh positif terhadap bangsa ini, kata dia. Kritik Amin Rais hanya kepada Jokowi dan Luhut pun coba dijelaskan Mustafa. Kedua tokoh tersebut, menurut penilaian Mustafa, memiliki pengaruh besar terhadap kondisi saat ini. Dalam konteks ini, Pak Amin hanya menyebut Pak Jokowi dan LBP untuk berhenti di 2024. Ya, analisa saya, dua pejabat ini yang dianggap sebagai kunci, sebagai sumber masalah utama di dalam negeri. Soal nama lain yang nggak disebut, misalnya Pak Mahfud, Ma'ruf Amin sebagai wapres, saya no comment saja, imbuhnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi kritik keras Amin Rais ke pemerintahan Jokowi. Habibur Rahman menyebut kritikan tersebut akan ditampung sebagai masukan. Ya, kritikan kita tampung sebagai masukan. Sebagai pihak yang di kekuasaan, kami tentu harus berbesar hati, kata Habibur Rahman saat dihubungi pada 4 April yang lalu. Habibur Rahman menilai apa yang disebutkan oleh Amin Rais bertujuan dengan kemaslahatan Indonesia. Dia juga mendoakan Pak Amin Rais agar negara Indonesia tercinta ini. Kami yakin maksud Pak Amin baik, yakni untuk kemaslahatan negeri ini, ujar Habibur Rahman. Kami doakan beliau sehat terus dan bisa selalu memberikan kritikan masukan terkait penyelenggaraan negara. Bahkan juga Waketum Nasdem Ahmad Ali membela Jokowi dari kritikan Amin Rais. Seperti diketahui, kritikan Amin Rais ke Jokowi itu bukanlah yang pertama kalinya. Makanya saya menjaga orang seperti Pak Amin Rais masuk lagi, masuk untuk memprovokasi, dan kemudian terjadi polarisasi, kata Ahmad Ali kepada wartawan pada 4 April yang lalu. Ali kemudian meminta masyarakat yang pro Jokowi untuk menghentikan gerakan-gerakan yang berpotensi memecah belah bangsa. Saya pikir masyarakat yang menyayangi Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi, untuk menghentikan gerakan-gerakan yang kemudian berpotensi memecah belah bangsa ini, ujarnya. Amin Rais menyarankan Jokowi Luhut pergi ke psikolog untuk mengecek apakah betul mengidap sindrom narsistik megalomania. Jubir Luhut, Jody Mahardi, heran dengan perkataan Amin Rais. Yang harus ke psikolog itu para politikus yang nggak bisa menyampaikan pendapat secara beradab, ujar Jody saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 3 April yang lalu. Jody menjelaskan, seharusnya Amin mendidik generasi muda menjadi manusia beradab, bukan justru sebaliknya. Bukannya mendidik generasi muda jadi manusia beradab.
Yang paranoid itu ya nggak bisa nerima bahwa demokrasi bukan cuma maunya dia imbuhnya. Elit PDIP Hendrawan Supratikno minta Amin Rais membedakan antara sindrom megalomania dengan ide besar. Amin Rais sempat menyebut Jokowi Luhut megalomania dalam kritiknya. Harus dibedakan antara ide besar dengan sindrom megalomania. Ide besar dibutuhkan sebagai bagian dari strategi dan navigasi di tengah turbulensi dan dinamika lingkungan. Kita tidak boleh terpaku pada status quo, konsistensi, dan daya adaptasi harus dimainkan secara harmonis dan sinergis, ujar Hendrawan saat dihubungi pada Sabtu 2 April yang lalu. Meski demikian, Hendrawan meminta kritik Amin Rais itu ditanggapi secara objektif. Dia pun memaklumi gaya kritik Amin Rais yang biasa menggunakan diksi keras.